Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penghitungan peluang part yang ketiga. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang peluang berdasarkan teknik membilang. Dalam penghitungan nilai peluang sebuah peristiwa, peristiwanya bisa saja ditentukan berdasarkan yang pertama aturan perkalian, permutasi, sampel yang berurutan, dan kombinasi. Untuk yang pertama itu adalah aturan perkalian. Penghitungan nilai peluang sebuah peristiwa berdasarkan aturan perkalian digunakan rumus sebagai berikut. EA sama dengan NA per NS. Tapi di sini untuk NA-nya banyak anggota peristiwa A yang diperoleh berdasarkan aturan perkalian. Kalau N banyak anggota keseluruhan berdasarkan aturan perkalian. Rumah makan menyediakan menu makanan pagi yang terdiri atas nasi, telur, kerupuk, dan minuman. Nasi terdiri dari nasi putih, nasi kuning, dan nasi goreng. Telur terdiri dari telur dadar, telur ceplok, telur asin, dan telur rebus. Kerupuk terdiri dari kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk melinjo. Minuman terdiri dari air putih, air kopi, air kopi susu, dan teh. Berapa peluang bahwa menu makanan pagi itu terdiri atas nasi kuning, telur, kerupuk, dan minuman? Penyelesaian. Misalnya, peristiwa bahwa menu makanan pagi terdiri atas nasi kuning, telur, kerupuk, dan minuman. Jadi untuk NA-nya itu sama dengan banyak susunan menu makanan pagi yang terdiri atas nasi kuning, telur, kerupuk, dan minuman. NA-nya sama dengan 1, karena hanya ada satu pilihan nasi, yaitu nasi kuning, dikali 4, karena ada 4 pilihan telur, dikali 3, karena ada 3 pilihan kerupuk, dan dikali 5, karena ada 5 pilihan menu minuman. Jadi untuk NA-nya sama dengan 1 kali 4 kali 3 kali 5 sama dengan 60 cara. Selanjutnya untuk NS di sini itu merupakan banyak susunan menu makanan pagi keseluruhan yang terdiri atas nasi, telur, kerupuk, dan minuman. Jadi untuk keseluruhannya. Jadi untuk NS-nya itu sama dengan 3 karena ada 3 pilihan nasi, dikali 4 karena ada pilihan 4 telur, selanjutnya dikali 3 karena ada 3 pilihan kerupuk, dan dikali 5 karena ada 5 pilihan minuman. Jadi untuk NS-nya 3 dikali 4 dikali 3 dikali 5 hasilnya sama dengan 180 cara. Jadi untuk P yaitu 60 dibagi 180 sama dengan 1/3. Selanjutnya permutasi. Penghitungan nilai peluang sebuah peristiwa berdasarkan aturan permutasi digunakan rumus sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Tapi di sini NA-nya itu banyak anggota peristiwa A yang diperoleh berdasarkan aturan permutasi. Untuk NS-nya, banyaknya angka keseluruhan berdasarkan aturan permutasi. Contoh, diketahui ada 3 abjad pertama, yaitu A, B, dan C. Hitung peluang bahwa 2 abjad tertentu selalu terletak berdampingan jika kita membentuk permutasi dari 3 abjad itu. Penyelesaiannya, misalnya B adalah peristiwa bahwa 2 abjad tertentu selalu terletak berdampingan jika kita membentuk permutasi dari 3 abjad itu. Hal itu dikarenakan 2 buah abjad tertentu selalu berdampingan. Banyak abjad yang akan dibentuk ada 2 buah. Jadi permutasi yang mungkin adalah 2 faktorial cara. Banyak permutasi yang dibentuk dari 2 abjad yang berdampingan itu 2 faktorial cara. Maka NB sama dengan banyaknya susunan 2 abjad tertentu yang selalu terletak berdampingan. NB sama dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial. NB sama dengan 4 cara. Dalam hal ini, NS itu merupakan banyak susunan keseluruhan berdasarkan permutasi yang dibentuk. N sama dengan 6 cara.
Sehingga peluang B sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Selanjutnya, C. Sampel yang berurutan. Penghitungan nilai peluang sebuah peristiwa berdasarkan aturan sampel yang berurutan digunakan rumus sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, di mana NA ini merupakan banyak anggota peristiwa yang diperoleh berdasarkan aturan sampel yang berurutan. Lalu NS sama dengan banyak anggota keseluruhan berdasarkan aturan sampel yang berurutan. Contoh, sebuah kotak berisi 40 kelereng dengan perincian 15 buah berwarna putih, 20 buah berwarna kuning, dan 5 buah berwarna hijau. Kemudian kita mengambil 2 buah kelereng secara acak dan satu persatu. Berapa peluang 2 kelereng yang terambil itu 1 buah kelereng di antara berwarna kuning jika pengambilan kedua kelereng itu yang pertama dengan pengembalian, yang kedua tanpa pengembalian. Penyelesaian. Misalnya, K sama dengan peristiwa bahwa kelereng yang terambil itu berwarna kuning. K komplement sama dengan peristiwa bahwa kelereng yang terambil itu berwarna bukan kuning. Lalu untuk susunan kedua kelereng yang terambil itu ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, kelereng pertama yang terambil itu berwarna kuning, dan kelereng kedua yang terambil itu bukan berwarna kuning. Ditulis K, irisan K komplement. Yang kedua, kelereng pertama yang terambil itu berwarna bukan kuning, dan kelereng kedua yang terambil itu berwarna kuning. Ditulis K komplement irisan K. Kemungkinan pertama, K irisan K komplement. Misalnya, A1 adalah peristiwa bahwa dua kelereng diambil dengan pengembalian dari kotak, dengan satu kelereng diantaranya berwarna kuning untuk kemungkinan pertama. Lalu banyak susunan kelereng pertama yang terambil berwarna kuning itu ada 20 cara, karena ada 20 kelereng berwarna kuning. Banyak susunan kelereng kedua yang terambil berwarna bukan kuning sama dengan 40 dikurangi 20 cara, sama dengan 20 cara. Karena kelereng selain bukan kuning dan kelereng kuning totalnya semuanya 40, dikurangi dengan kelereng berwarna kuning berjumlah 20, jadinya 40 dikurangi 20, itu sama dengan 20 cara. Lalu banyak susunan kelereng keseluruhan, baik yang pengambilan kelereng pertama maupun pada pengambilan kelereng kedua masing-masing ada 40 cara. Jadi NA1 sama dengan banyak susun dua kelereng yang diambil dengan pengembalian pada kemungkinan pertama. Jadi untuk NA1 sama dengan 20 kali 20 cara. NA1 sama dengan 400 cara. Lalu untuk NS sama dengan banyak susunan dua kelereng yang diambil dengan pengembalian secara keseluruhan pada kemungkinan pertama. NS sama dengan 40 kali 40 cara. NS sama dengan 1600 cara. Sehingga peluang untuk A1 sama dengan 400 dibagi 1600 sama dengan 1/4. Lalu selanjutnya untuk kemungkinan kedua, K komplement irisan K. Misal, A2 sama dengan peristiwa bahwa dua kelereng diambil dengan pengembalian dari kotak dengan satu kelereng diantaranya berwarna kuning untuk kemungkinan kedua atau kemungkinan terakhirnya. Banyak susunan kelereng pertama yang terambil berwarna bukan kuning itu sama dengan 40 dikurangi 20 cara sama dengan 20 cara. Banyak susunan kelereng kedua yang terambil berwarna kuning sama dengan 20 cara. Lalu banyak susunan kelereng keseluruhan, baik pada pengambilan kelereng pertama maupun pada pengambilan kelereng kedua, masing-masing 40 cara. Jadi untuk NA2 sama dengan banyak susunan dua kelereng yang diambil dengan pengembalian pada kemungkinan kedua. Jadi untuk NA2 sama dengan 20 kali 20 cara. Hasilnya NA2 sama dengan 400 cara. Lalu untuk NS itu merupakan banyak susunan dua kelereng yang diambil dengan pengembalian secara keseluruhan pada kemungkinan kedua. Jadi NS sama dengan 40 kali 40 cara. Hasilnya NS sama dengan 1600 cara. Sehingga untuk PA2 sama dengan
400 dibagi 1600 cara, sama dengan 1/4. Maka untuk peluang A sama dengan PA1 ditambah PA2, sama dengan 1/4 ditambah 1/4. Jadi hasilnya untuk peluang peristiwa buah kelereng diambil dengan pengembalian dari kotak dengan satu kelereng diantaranya berwarna kuning, yaitu PA sama dengan 1/2. Pengambilan kelereng dilakukan tanpa pengembalian. Misal, untuk B merupakan peristiwa bahwa dua kelereng diambil tanpa pengembalian dari kotak dengan satu kelereng diantaranya berwarna kuning. Untuk kemungkinan pertama, untuk K irisan K komplement, misal B1 itu merupakan peristiwa bahwa dua kelereng diambil tanpa pengembalian dari kotak dengan satu kelereng diantaranya berwarna kuning untuk kemungkinan pertama. Lalu banyak susunan kelereng pertama yang terambil berwarna kuning itu sama dengan 20 cara. Karena banyaknya kelereng kuning itu ada 20 kelereng. Selanjutnya untuk banyak susunan kelereng kedua yang terambil berwarna bukan kuning itu sama dengan 40 dikurangi 20 cara. Sama dengan 20 cara. Banyak susunan kelereng keseluruhan pada pengambilan kelereng pertama ada 40 cara. Dan pada pengambilan kelereng kedua ada 39 cara. Karena tanpa pengembalian. Untuk NB1 sama dengan banyak susunan dua kelereng yang diambil tanpa pengembalian pada kemungkinan pertama. NB1 sama dengan 20 kali 20 cara, sehingga hasilnya 400 cara. Lalu untuk NS sama dengan banyak susunan dua kelereng yang diambil tanpa pengembalian secara keseluruhan pada kemungkinan pertama. Jadi NS sama dengan 40 kali 39 cara, karena tanpa pengembalian. Jadi akhirnya untuk yang kedua ada 39 cara. Jadi 40 kali 39 cara. Hasilnya untuk NS sama dengan 1560 cara. Sehingga untuk peluang B1 sama dengan 400 dibagi 1560 sama dengan 10/39. Untuk kemungkinan kedua, K komplement irisan K. Misal B2 sama dengan peristiwa bahwa dua kelereng diambil tanpa pengembalian dari kotak. Dengan satu kelereng diantaranya berwarna kuning untuk kemungkinan kedua. Banyak susunan kelereng pertama yang terambil berwarna bukan kuning sama dengan 40 dikurangi 20 cara, sama dengan 20 cara. Lalu untuk banyak susunan kelereng kedua yang terambil berwarna kuning sama dengan 20 cara. Banyak susunan kelereng keseluruhan pada pengambilan kelereng pertama ada 40 cara dan pada pengambilan kelereng kedua ada 39 cara karena tanpa pengembalian. Jadi untuk NB2 sama dengan banyak susunan dua kelereng yang diambil tanpa pengembalian pada kemungkinan kedua. NB2 sama dengan 20 kali 20 cara. Jadi NB2 sama dengan 400 cara. Lalu untuk NS itu merupakan banyak susunan dua kelereng yang diambil tanpa pengembalian secara keseluruhan pada kemungkinan kedua. NS sama dengan 40 kali 39 cara. Sehingga hasilnya NS sama dengan 1560 cara. Sehingga untuk peluang B2 sama dengan 400 dibagi 1560 sama dengan 10/39. Maka untuk peluang B sama dengan peluang B1 ditambah peluang B2 sama dengan 10/39 ditambah 10/39. Sehingga untuk peluang B sama dengan 20/39. Untuk D, kombinasi. Penghitungan nilai peluang sebuah peristiwa berdasarkan aturan kombinasi digunakan rumus sebagai berikut. Untuk PA sama dengan NA/NS. Dengan NA sama dengan banyak anggota peristiwa A yang diperoleh berdasarkan aturan kombinasi. Lalu NS banyak anggota keseluruhan berdasarkan aturan kombinasi. Contoh, Sandi mempunyai sebuah kotak berisi 15 buah kelereng terdiri atas 7 buah kelereng kuning dan 8 buah kelereng putih. Kemudian ia mengambil 5 buah kelereng secara acak sekaligus. Berapa peluang bahwa dari
5 buah kelereng yang terambil itu 3 buah diantaranya berwarna kuning. Misalnya A merupakan peristiwa bahwa dari 5 buah kelereng yang terambil itu 3 buah diantaranya berwarna kuning. Jadi untuk banyaknya susunan kelereng kuning yang terambil adalah 7 kombinasi 3 cara. Jadi sama dengan 35 cara. Lalu banyak susunan kelereng putih yang terambil ada 8 kombinasi 2 sama dengan 28 cara. Jadi untuk Na sama dengan banyak susunan 5 buah kelereng yang terambil dengan 3 buah diantaranya berwarna kuning sama dengan Na sama dengan 35 dikali 38 cara. Hasilnya Na sama dengan 980 cara. Untuk Ns merupakan banyak susunan 5 buah kelereng yang terambil secara keseluruhan. Jadi Ns sama dengan 15 kombinasi 5. Ns sama dengan 3003 cara. Sehingga peluang A sama dengan 980 dibagi 3003. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan bersambung ke video part yang keempat.